Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, walaupun sedang sibuk menyiapkan anak-anak untuk HUT RI. Sangat sibuk ya. Ya. Mohon maaf mengganggu kalau begitu Bu ya di antara kesibukannya. Jadi saya ini sebenarnya ada tugas Bu untuk melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Boleh ya Bu ya? Silakan. Ya. Baik Bu, begini Bu, tentunya dalam melaksanakan tugas Ibu selama ini sebagai kepala sekolah, pasti ya ada banyak kasus, banyak kejadian permasalahan yang ditemukan. Maka di sini wawancara yang akan saya lakukan adalah terkait dengan praktik bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dihadapi, terutama kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dilema etika ya, yang benar lawan benar, ataupun yang berupa bujukan bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral ini? Baik, terima kasih Bu Guru. Ya, memang salah satu tugas dari pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Begitu juga yang disebutkan tadi, kira-kira saya baru menjabat di sini 1 tahun, dan seperti dilema etika, bujukan moral sudah terjadi. Artinya sudah. Nah, bagaimana cara saya mengidentifikasi? Nah, yang pertama kita tahu dulu yang namanya dilema etika ini adalah situasi di mana kita dihadapkan antara situasi yang benar melawan benar, seperti itu. Tapi tantangannya apa? Tantangannya kita dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau bujukan moral ini memang tidak begitu sulit, di mana situasi benar melawan salah. Kalau ini kan memang sudah ada norma ketentuan, jadi tidak begitu sulit kita mengambil keputusan. Nah, itu dulu saya identifikasi mana permasalahan-permasalahan yang menyangkut yang dua tadi, dilema etika dengan bujukan moral. Setelah diidentifikasi, barulah kita persiapkan bagaimana langkah berikutnya atau dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana Bu, langkah apa yang Ibu lakukan, yang Ibu jalankan selama ini, yang biasa Ibu lakukan, bagaimana Ibu melaksanakan keputusan yang Ibu ambil ini? Dalam ini misalnya nih ada 2 kasus yang sama-sama lalu bertentangan ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar gitu. Bagaimana Ibu melakukannya? Ada banyak kasus memang terjadi di sekolah ini. Yang pertama ini dulu yang dilema etika, yang itu yang benar-benar. Ada beberapa kasus yang ingin saya contohkan di sini. Yang pertama, saya mempunyai seorang guru. Beliau itu kemarinnya memang guru kelas 6. Nah, beliau ini tinggal di Mataram. Kita lihat beda kabupaten, terutama di Mataram, lebih jauh lagi di Gunung Sari tepatnya. Jadi beliau bolak-balik dari sana. Kalau beliau ke sini jelas terlambat karena berapa kilo ya jaraknya, dan itu juga mengikuti suami yang bertugas di sana. Hanya beliau sering terlambat. Tapi pernah saya langsung memanggil, saya terlambat. Setelah saya tahu, dan saya pernah menawarkan untuk pindah, ternyata ibu guru ini mengatakan saya belum bisa pindah Bu Kepala. Karena apa? Karena orang tua saya ada di sini, orang ibunya ternyata yang nggak bisa ditinggal. Orang ibunya sudah tua begitu. Jadi saya berpikir ini sama-sama benar, sama-sama mempunyai nilai kebajikan, kemanusiaan. Memang di satu sisi tugasnya, tapi di sisi lain setelah saya mendengar alasannya, ada rasa empati juga di sana. Seandainya ada rasa kasihan juga. Ada rasa kasihan. Ini nilai kebajikan juga harus kita utamakan. Kasus lain Ibu Guru.
Memang di sini saya punya ada di materi pembelajaran ada harus ada guru mulok. Tapi ya guru kita keterbatasan guru. Akhirnya apa? Penjaga sekolah merangkap jadi guru mulok. Oh iya. Nah kebetulan penjaganya ini tamatan sarjana sejarah. Jadi agak sinkron lah. Memang dua fungsi jadinya ya kerja ekstra. Di satu dia menjadi penjaga sekolah, satunya lagi harus mengisi materi muatan lokal. Jadi, nah ini yang karena seandainya saya tidak langsung mencari guru, apakah ia akan kosong terus? Nah, jadi bisa solusinya yaitu mengangkat sambil berfungsi ganda. Iya. Itu beberapa kasus, banyak lagi tapi itu yang contoh saja. Contohnya ya tentunya pasti banyak ya. Banyak betul. Dan kalau saya menyimak tadi ya Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di antara dua yang mempunyai kepentingan bersama ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ibu sepertinya di sini kalau boleh saya katakan menyimpulkan ya Ibu sudah menerapkan tiga prinsip dalam pengambilan keputusan ya. Ada rasa empati di situ, ada rasa kasihannya, iya. Di lain pihak harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan juga Bu, prosedur dari pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan tuh bagaimana Bu? Ya, memang. Nah ini kita salah langkah saja bisa salah ngambil keputusan itu bisa fatal. Jadi seorang pimpinan seorang kepala sekolah memang disuruh segera mengambil keputusan, tapi tentu dengan tahapan-tahapan, tidak langsung mengambil keputusan gitu. Kita diharapkan untuk bagaimana dulu berpikir kritisnya dan seperti apa, dengan melihat dampak-dampaknya, kemudian tadi nilai-nilai kebajikannya. Nah setelah mengikuti beberapa langkah, dampaknya yang cukup besar, misalnya contoh tadi, seandainya tidak ada pelajaran mata lokal, ini kan berapa anak yang akan rugi? Iya betul. Nah, terus itu yang banyak hal yang saya pertimbangkan. Akhirnya apa? Yang pertama memang ini setelah melihat dampaknya memanggil yang bersangkutan dulu dan menawarkan bagaimana jelas komunikasi ya, solusi yang tepat ini yang paling utama. Solusi salah saja kita mengambil solusi sebagai kepala sekolah bisa berdampak yang fatal dan sangat luas. Jadi saya panggil, saya tawarkan solusi bagaimana sebenarnya ini. Akhirnya ya alhamdulillah menerima. Dan tentu solusi yang saya tawarkan tadi seperti yang saya bilang banyak pertimbangan. Walaupun memang benar. Dan alhamdulillah memang begitu saya kasih solusi, bagaimana kalau penjaga sekolahnya nanti setelah pulang sekolah dilakukan dan mengajar muloknya itu pada saat pagi hari seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian yang ibu guru yang sering terlambat memang saya pertimbangkan juga bagaimana kalau berapa hari di sini di Tendian, karena di sini tugasnya berapa hari di Mataram, atau sudah memberikan tugas dulu biar anak-anak tidak ribut pada saat ibu guru terlambat. Itu sudah saya tawarkan solusi. Jadinya harus ibu ini sudah menyiapkan tugas-tugas biar seandainya saya tidak ada pekerjaan, saya mengisi juga sebelum menunggu. Dan alhamdulillah sudah diterima. Ya jadi saya bisa mengatakan sekali lagi Bu, jadi langkah yang Ibu ambil, prosedurnya di sini Ibu mengajak berdiskusi melakukan dialog terbuka sifatnya di situ yang untuk menemukan solusi bersama di coaching ya. Jadi mengadakan coaching di sini untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Karena seperti kata Ibu kan salah ambil keputusan di situ, solusinya salah, maka akibatnya itu bahaya nanti. Maksud saya gini, bahayanya akibatnya bisa panjang dalam jangka panjang punya. Iya, betul. Betul Bu. Lalu Bu, di antara semua yang Ibu lakukan, menurut Ibu yang langkah yang paling efektif yang biasa Ibu lakukan yang mana yang lebih efektif? Itu menurut saya yang pertama itu meng-coaching dulu. Itu saya tanya dulu coaching
pertanyaan berbobot, kenapa dia begini, kenapa dia, akhirnya nanti dengan sendirinya dia menemukan solusi. Oh bagaimana ibu kalau saya, nah seperti itu. Intinya saya berikan pertanyaan berbobot, menggali potensi dulu, menggali potensinya, kemudian pertanyaan berbobot, baru dia sendiri menemukan solusi. Kalau ibu memang hanya menguatkan, baik, kalau sudah menemukan solusi silahkan dilaksanakan. Iya, lalu bagaimana komitmennya untuk melaksanakannya ya, itu sangat penting ibu ya. Komitmen dan yang tidak kalah kita selalu juga mengontrol. Iya betul. Bagaimana menjalankan komitmen itu harus kita kontrol. Luar biasa Ibu ya. Lalu ini Bu, tentunya kan permasalahan ini bervariasi ya Bu. Seperti tadi bersentuhan dengan nilai-nilai kebajikan, ada tadi dilema etika ataupun bujukan moral. Kalau bujukan moral salah ya udah selesai gitu kan. Nah ini tantangannya apa saja Bu yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini? Nah, tantangan utama sebenarnya jelas apa ya, mencari solusi yang tepat gitu. Mencari solusi yang tepat, kita betul-betul harus melewati tahapan-tahapan. Dan yang kedua, bagaimana merubah mindset dari Bapak Ibu guru ini, karena jangan nanti image-nya saya disalahkan atau bagaimana, dan saya ternyata oh ya solusinya yang ditawarkan seperti ini. Itu yang utama, karena kita di sini kan kepentingan orang banyak juga, peserta didik seperti sekarang ini kan kita menghamba kepada murid, semua harus bersumber kepada murid. Nah itu beda dengan pembelajaran yang dahulu. Kalau sekarang betul-betul murid yang kita utamakan, berpusat kepada murid, bagaimana memenuhi kebutuhan belajar mereka, kebutuhan belajar murid. Itu makanya dari segala sisi kita lihat, tapi yang paling utama adalah itu sudah bagaimana supaya kebutuhan murid ini terpenuhi. Itulah tugas kami. Ya Ibu. Kita tadi kucing sama-sama sambil melihat kebutuhan murid itu. Iya. Lalu Ibu, ketika ada suatu kasus Bu, apakah kasus-kasus ini Ibu buat rencana atau jadwal tertentu tata kalanya gitu untuk Ibu menyelesaikan kasus-kasus ini, ataukah ketika ada kasus langsung diselesaikan gitu? Bagaimana langkah dan prosedur yang Ibu bentuknya seperti apa yang Ibu lakukan? Ada memang ada dua kasus, saya menemukan dua kasus. Ada yang emergensi misalnya yang segera akan dilaksanakan, tapi tentu walaupun segera, tentu juga kita punya konsep tahapan apa ya yang harus tahapan-tahapan ini, skala prioritas mana dulu yang harus selesaikan ini, yang dampaknya seperti apa, urgen gitu ya, nah itu dulu. Nah baru kalau misalnya yang artinya kasusnya tidak begitu berat, itu tetap, tapi setiap saat saya rapat, setiap waktu biasa selesai kombel, saya selipkan di sana. Intinya ada dua, ada yang permasalahan yang segera, ya langsung, saat itu langsung ada juga yang terjadwal. Ada juga terjadwal, itu harus setiap hari Sabtu terkadang atau setiap rapat presidensial. Ya. Lalu Bu, bagaimana adakah di sini ya Bu seseorang atau kalau tidak seseorang, apa faktor yang kira-kira sangat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Baik, jelas dalam faktor yang mengambil keputusan, yang pertama dulu tadi ada sudah saya jelaskan langkah-langkahnya itu ya. Nah mindset dari Bapak Ibu guru, kemudian faktor-faktor untuk yang bantu saya seperti itu. Siapa saja kira-kira yang berperan gitu, atau apa hal-hal lain yang bisa membantu Ibu untuk membuat keputusan gitu? Ini saya tidak melupakan stakeholder yang ada di sini, guru, jadi saya tidak sendiri memang, sendiri. Komunikasi, intinya komunikasi. Ada Bapak Ibu guru yang senior, kemudian di sini juga ada komite yang selalu saya punya grup, selalu saya Bapak Ibu keadaan di sekolah seperti ini, gitu nanti saya minta pendapat dari beliau. Ada juga Pak Pengawas, setiap
beliau kesini, saya jelaskan ini yang kondisi perkembangan atau progres yang ada, kegiatan apa yang ada di sini atau permasalahan apa. Bisa juga saya sering minta pendapat Pak Kanit. Beliau juga sering ke sini. Pernah juga ke sini berkunjung, Ibu kasih kurikulum, saya ceritakan ini yang terjadi dan ini yang sudah bisa saya atasi seperti itu. Tapi intinya kompakan, solid, kolaborasi, komunikasi antara semua pihak, terutama di sekolah, insya Allah bersama kita bisa diatasi. Wah, luar biasa Ibu. Sangat menginspirasi kalau seperti ini Bu. Mudah-mudahan sukses ya. Lalu ini Bu, yang terakhir ya pertanyaan saya, dalam pengambilan keputusan ini tentunya Ibu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin di antara pengalaman itu Ibu ada sesuatu yang harus dipetik sebagai sebuah pembelajaran bagi Ibu. Kira-kira yang mana Bu? Iya. Untuk menyelesaikan ya. Saya lihat kondisi di sini dulu ini kalau di sini kan banyak senior guru-guru saya itu, yang PNS 4 orang termasuk saya, dan itu sudah senior. Jadi ada rasa segan mungkin ya, karena saya masih masih muda lah, masih belajar ya, proses. Jadi dan yang permasalahan yang saya temukan ini yang ada di senior misalnya, itu ada sedikit rasa malunya ada, tapi setelah saya berpikir ya ini harus segera, ini tugas saya. Itu kemudian yang kedua, bagaimana saya memanage emosi saya dulu. Bagaimana emosi, kemudian bagaimana kita berbahasa yang baik, berkata yang baik, beretika. Insya Allah kalau sudah itu kita jalankan, otomatis ya mereka langsung menerima seperti itu. Jadi komunikasi yang baik dan pembelajaran memang tidak semudah membalik telapak tangan, tidak langsung ini Bapak Ibu bisa keadaan terlambat, sekali, 2 kali, 3 kali bisa, tapi memang kesabaran itu ya mungkin besok lusa akan berubah seperti itu. Kesabaran itu, dan yang paling percuma kita berbicara banyak, kalau kita sendiri bisa berbuat, akhirnya Allah memang menciptakan mulut itu satu biar sedikit berbicara, gitu ya, dan tangan 2 biar banyak kita bekerja. Jadi kesimpulannya ladang kita dulu lah, jangan dulu banyak berbicara. Luar biasa Bu. Misalnya ada yang kotor, kita ada dulunya, nggak usah pikirkan. Di sini tidak ada jabatan, tidak ada setara gitu, mitra gitu ya. Mereka sahabat kita. Itu dulu yang kita tampakkan. Dengan sendirinya saya kurang memang berbicara karena segan itu kepada teman-teman, tapi saya melakukan itu. Jadi pembelajaran yang diperoleh adalah bersabar, bisa memanajemen hati dulu seperti apa kita, gitu ya, bertutur kata yang baik seperti apa, menjalin hubungan yang baik gitu. Wah, Ibu sangat luar biasa dengan dengan wawancara ini. Saya itu dapat pembelajarannya, dapat terinspirasi juga. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi Ibu ya. Menurut saya ini sudah luar biasa ini Bu. Masih berproses. Ibu, saya ini sudah selesai ya. Boleh saya akhiri dulu ya Bu, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Ini sangat sangat berarti bagi saya. Ya Ibu, saya pamit dulu Ibu G. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.